Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai susu. Ya, lebih tepatnya adalah apa perbedaan susu UHT dan fresh milk. Bedanya tuh di mana? Apakah beda merek? Apakah beda rasa? Ya kan? Untuk jualan mendingan yang mana? Nyimpennya gimana? Apakah ada trik khusus? Dan apakah yang mana yang bisa di steam buat cappuccino? Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas di video berikut ini. Tapi sebelumnya, intro dulu. Oke, sebelum mulai videonya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Helditia. Saya seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner, dari segi operasional maupun bisnisnya, dari produk makanan atau minuman, hingga saya akan membagikan beberapa resep minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh banget di-subscribe karena akan membantu saya alias memotivasi saya untuk buat video-video berikutnya. Tanpa lama-lama kita mulai videonya. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama dulu adalah mengenai perbedaan utamanya dulu. Yang pertama adalah pemanasan. Susu UHT dan fresh milk bedanya adalah di pemanasannya dari si susu segar dari sapi. Kalau UHT dia pemanasannya cukup tinggi, sekitar 135 derajat Celcius. Dan dia prosesnya cukup cepat, 3 detikan lah dia gitu. Jadi dia sangat cepat. Kalau fresh milk ya dia tidak terlalu panas. Itu dari proses pemanasannya. Yang kedua adalah suhu penyimpanan. Kalau UHT sebelum dibuka kita bisa simpan di dalam suhu ruang, ya kan? Nah, kalau fresh milk dia tidak bisa, dia harus selalu di kulkas antara 0 sampai 4 derajat. Tapi susu UHT kalau sudah dibuka, dia juga harus di kulkas. Kita masuk perbedaan yang ketiga adalah cita rasa. Cita rasanya juga pasti berbeda. Kalau fresh milk dia lebih creamy, fatnya, lemaknya tuh lebih berasa dibanding UHT. Maksudnya kalau UHT tuh lebih creamy. Jadi kalau susu segar dia lebih kayak ada lemaknya gitu. Tapi balik lagi kalau untuk masalah enak itu selera ya. Yang keempat adalah kandungan vitamin. Pastinya kalau misalnya fresh milk dia akan kandungan vitaminnya akan lebih banyak. Kenapa? Karena UHT dia dipanaskannya cukup tinggi. Jadi pasti ada beberapa kandungan vitaminnya yang hilang. Dan yang terakhir adalah masalah harga. Sudah jelas pasti berbeda. Fresh milk dia harganya lebih mahal dibandingkan dengan UHT. Oke? Oke, kita masuk yang berikutnya. Beda merek, apakah akan berbeda rasanya? Tentu saja. Jangankan beda merek, dari beda jenis aja tuh udah pasti berbeda. Kita bahas satu-satu. Dari fresh milk dulu deh ya. Merek Diamond sama merek Greenfield. Jadi ada beberapa ya, ada Diamond, ada Greenfield, ada Cimory, ada Milk Life, ada Indomilk, ada Brook Farm, banyak lah gitu kan. Oke, saya coba bahas apa yang sudah pernah saya coba. Diamond dan Greenfield. Kalau menurut saya, Diamond tuh lebih manis ya dibanding Greenfield. Ini kalau menurut saya ya, tapi saya nggak tahu, mungkin selera teman-teman beda. Brook Farm tetap saya masih favorit saya adalah Diamond. Saya nggak tahu juga apakah memang karakternya seperti itu. Lalu ada Cimory, lalu ada Indomilk. Dari beberapa fresh milk yang saya sudah coba sih, favorit saya adalah Diamond. Sampai saya menemukan ada namanya brand baru namanya Milk Life. Milk Life tapi yang lactose free. Yang lactose free itu dia lebih manis lagi. Jadi begitu dicobain aja belum di steam dia udah manis. Tapi begitu udah steam dia lebih manis. Tapi ada tapinya. Saya agak bingung. Kalau kita sudah buka dan lebih dari 3 hari, dia manisnya agak berkurang dari si Milk Life itu. Saya nggak tahu kenapa. Ya kan, itu kayak saya juga bingung gitu, saya nggak tahu gitu. Tapi yang lactose free ya, bukan yang fresh milk. Yang fresh milk menurut saya masih lebih manis yang Diamond. Itu sedikit dari beberapa pengalaman saya dari fresh milk. Yang kedua kita masuk yang jenis UHT, Diamond dan Greenfield. Karena kalau Ultra saya juga pernah nyoba sih. Cuman kalau yang lain-lain tuh saya nggak tahu apakah ada kayak Cimory, kayak Brook Farm, dia punya UHT gitu. Setahu saya sih enggak. Nah, kita bahas yang udah sering saya coba aja. Diamond sama Greenfield. Saya pribadi lebih senang Diamond. Kenapa? Karena lebih creamy dan harganya lebih terjangkau dibanding Greenfield.
Kalau ultra rasanya agak lebih flat ya kalau menurut saya gitu. Tapi itu lagi mungkin lidah tiap orang beda-beda. Itu dari menurut pengalaman saya, dari beda merek, beda jenis, itu udah pasti akan beda. Baiklah, untuk yang berikutnya adalah untuk jualan mendingan yang mana, ya kan? Dari brand-brand itu. Sebetulnya balik lagi, tergantung menunya. Itu yang pertama. Kedua, tergantung biji kopinya juga. Yang ketiga, tergantung target pasar. Oke, masuk yang pertama adalah tergantung menu. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman masuk kayak ke coffee shop ya, ataupun kedai kopi dan ada menu-menu yang kayak cappuccino panas, latte panas, itu udah pasti harus ada fresh milk, ya kan? Karena tidak bisa di steam kalau misalnya UHT. Bisa sih, cuma rasanya jauh berbeda banget. Jadi apakah mungkin di coffee shop tersebut apakah akan ada fresh milk dan UHT, kembali lagi ke kedai tersebut atau coffee shop tersebut, ya kan? Cuma kalau untuk ada menu panas sudah pasti harus ada fresh milk ya. Yang kedua, tergantung biji kopinya juga kalau kita mau ngomongin coffee shop. Karena ada beberapa biji kopi atau jenis kopi yang karakternya beda-beda dengan susu. Contohnya gini, waktu saya di Jakarta, ada beberapa profil si espresso blendnya itu, dia ketemu sama Greenfield, dia lebih enak dibanding sama Diamond. Kalau kopi pudak, lebih cocok sama Diamond. Ini kita fair-fair aja, kita pakainya Diamond. Gitu, dia lebih cocok manisnya, jadi natinya, karamel kacangnya tuh lebih dapet gitu dibandingin pakai Greenfield gitu. Brook Farm ada beberapa tapi saya belum pernah dapat yang oke sih gitu. Kalau nggak salah si Funtang gitu ya, si Funtang tuh kalau nggak salah dia pakai Brook Farm kalau nggak salah gitu. Nah, ketiga target pasar. Ini kan jadi menentukan juga gitu apakah mau pakai UHT atau fresh milk. Kalau misalnya street food atau yang di pinggir jalan, menurut saya nggak perlu pakai fresh milk ya, pakai UHT juga udah cukup. Karena kan itu nanti akan mempengaruhi dari cost atau biayanya. Yang berikutnya adalah kuat berapa lama dan cara nyimpennya gimana. Oke, kita masuk satu-satu dulu. Yang pertama adalah UHT. UHT itu kalau belum dibuka dia bisa suhu ruangan dan expirednya itu bisa sampai setahun. Tapi kalau sudah dibuka dia harus masuk kulkas. Nah, ada beberapa kru kita juga yang dia jualan street food. Menurut dia yang merek ultra tuh bisa gitu. Jadi maksudnya setelah dibuka dia tanpa di kulkas atau di suhu dingin dia bisa. Kata dia ya, saya juga nggak tahu juga. Tapi kalau sepengalaman saya kayak Diamond, kalau setelah dibuka tidak ditaruh di kulkas, dia akan jauh cepat lebih rusak. Cepet rusaknya gitu. Nah, kalau misalnya tadi belum masih suhu ruang bisa setahun ya UHT, kalau sudah di kulkas berapa lama? Kita pernah nyoba sih sampai seminggu tuh masih aman, tidak rusak. Cuman jarang sih kita sampai seminggu. Biasanya juga 2-3 hari juga udah habis. Lalu kita masuk yang berikutnya adalah fresh milk. Kalau fresh milk, dia suhunya selalu harus di kulkas 0-4 derajat Celcius. Dan dia punya expired paling sebulan kalau misalnya kita baru beli. Dan setelah dibuka, dia lebih rentan lagi. Umurnya bisa 2-3 hari. Kadang-kadang 2 hari aja juga udah bisa rusak kalau misalnya si kulkasnya sering buka tutup. Jadi fresh milk tuh lebih rentan banget dibandingin sama UHT. Itu sih yang membedakan dari tata cara menyimpannya. Baiklah, sekarang masuk yang terakhir adalah tips dan triknya cara menentukan apakah harus pakai UHT atau fresh milk. Yang pertama, pilih sesuai dengan menu ya atau target pasar karena akan mempengaruhi COGS atau cost-nya. Jadi kalau misalnya kayak tadi teman-teman jualannya di street food atau pinggir jalan, tidak ada menu-menu kayak hot cappuccino atau hot latte ya, latte panas. Menurut saya tidak perlu pakai fresh milk, kayak buat apa? Mendingan pakai full cream aja. Itu udah cukup dan harganya juga jauh lebih murah. Gitu. Yang kedua, mudah didapat atau supplier. Karena kadang-kadang nih kalau misalnya teman-teman beli misalnya taruhlah di supermarket terdekat atau apa, kadang-kadang stoknya susah. Gitu kan. Atau expirednya kadang-kadang sudah berjalan. Jadi lebih baik saran saya carilah supplier. Itu yang kedua. Dan mudah didapat barangnya gitu. Karena kan beda kota biasanya beda-beda. Yang ketiga adalah hati-hati dengan volume atau isinya. Ada beberapa UHT atau fresh milk, dia isinya tidak 1 liter. Mungkin teman-teman di sini rasa kayak semuanya itu 1 liter, bahkan ada yang 2 liter ya. Itu emang baru sih ada yang 2 liter. Cuman ada beberapa brand, dia tidak sampai 1 liter, dia 900 ml. Nah, saya nggak usah sebutin brandnya, teman-teman coba cari aja sendiri, nggak enak nanti. Yang keempat adalah perhatikan penyimpanan atau gudang. Jadi kembali lagi ke tempat usaha teman-teman gitu. Kalau misalnya punya gudang kah, punya tempat penyimpanan kah, misalnya nih
ada menu kedai kopi gitu, tapi dia kulkasnya tidak terlalu besar atau bahkan dia tidak punya kulkas gitu kan, dia pasti susah untuk nyimpen fresh milk kecuali dia mau belinya eceran satu-satu, tapi kan itu bikin PR ya gitu. Jadi perhatikan juga teman-teman punya penyimpanan atau gudangnya seperti apa, karena susu ini sangat rentan. Jadi itulah 4 dari tips dan trik dari saya untuk teman-teman menentukan apakah akan pakai UHT atau fresh milk. Oke, baiklah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau teman-teman suka sama video ini boleh bantu like, share, dan subscribe, dan yang terakhir jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi video-video saya berikutnya. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.